seorang tokoh yang sangat penting dalam dunia tasawuf ya, dan hikmah. Sekali-kali kita bahas seperti ini, yaitu Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Beliau adalah seorang ulama besar yang hidup di abad ke-13 di kota Alexandria, Mesir. Dengan nama lengkap Tajuddin Abu Al-Fat Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah Al-Iskandari. Beliau dikenal tidak hanya sebagai seorang ahli fikih mazhab Maliki, tetapi beliau juga sebagai seorang sufi yang membimbing yang memberikan banyak inspirasi terhadap umat dalam perjalanan spiritual menuju kedekatan kepada Allah. Tumbuh dalam lingkungan yang penuh keilmuan. Ini sedikit kita menggambarkan tentang kehidupan dan dari sisi pendidikannya. Beliau sejak kecil memang sudah memperoleh pendidikan dari ulama-ulama besar di zamannya. Dan ketika muda, Ibnu Athaillah dikenal sebagai seorang ahli dalam ilmu fikih yang berfokus pada aspek hukum-hukum Islam. Tapi namanya takdir ya. Takdir Allah membawanya untuk bertemu dengan guru spiritualnya yang sangat berpengaruh, yaitu Abu Al-Abbas Al-Mursi, seorang murid dari sufi besar Syekh Abu Hasan Al-Syadili. Bimbingan seorang gurunya Abu Al-Abbas Al-Mursi inilah yang kemudian mengubah arah pandang atau arah hidup Ibnu Athaillah. Beliau mulai merasakan bahwa agama itu bukan hanya soal ilmu zahir atau hukum-hukum lahiriah saja, tetapi beliau punya pandangan juga soal kebersihan hati dan kedekatan spiritual dengan Allah. Jadi beliau punya, setelah bertemu dengan seorang guru, akhirnya beliau merasakan sesuatu, kalau agama ini bukan sesuatu hal yang sifatnya membahas tentang ilmu zahir saja. Ini sudut pandangnya beliau. Apa sih karya-karya dari beliau? Karya-karya Ibnu Athaillah itu beliau meninggalkan banyak karya yang menjadi warisan abadi bagi umat Islam, khususnya di bidang tasawuf ya. Salah satu karya yang paling terkenal adalah Kitab Al-Hikam. Mungkin teman-teman juga sudah pernah dengarnya, buku ini, kitab ini. Coba beli di toko-toko atau di internet, banyak. Kitab ini penuh dengan hikmah singkat yang sangat dalam maknanya, dan sudah banyak menjadi pedoman bagi para pencari hikmah hingga saat ini ya. Teman-teman saya juga banyak yang buka-buka kitab ini. Kitab apa saja? Setahu saya selain Al-Hikam, beliau juga menulis beberapa kitab lainnya seperti Taj Al-Arus dan Miftah Al-Falah. Insya Allah kesemuanya berfokus pada pembersihan hati, kedekatan dengan Allah,
dan kebijaksanaan hidup. Di dalam karya beliau seringkali menyampaikan hal-hal yang begitu relevan dalam kehidupan sehari-hari, cocok digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau nggak percaya, cobalah beli dan baca. Terus mengajak untuk memahami kehidupan ini dengan lebih mendalam serta penuh keikhlasan. Terus kalau begitu, mengapa Al-Hikam ini menjadi begitu berpengaruh? Mengapa? Karena dalam Al-Hikam, Ibnu Athaillah menyampaikan petua-petua singkat yang menyentuh hati. Jadi beberapa karya tulisannya itu sangat menyentuh di dalam hati. Setiap hikmah yang beliau tulis sering kali mengandung, ya. Jadi tulisan-tulisan beliau yang ditulis, karya-karyanya yang ditulis itu mengandung ajakan untuk merenung, berintrospeksi, dan menghadapi kehidupan itu dengan ikhlas. Salah satu contohnya di kitab Al-Hikam, beliau berkata, jika kamu ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, lihatlah di mana Allah menempatkan dirimu saat ini. Nah, pesan ini mengajarkan atau mengajak kita untuk tidak terlalu bertanya mengapa, tetapi lebih kepada bagaimana menerima dan meresapi setiap takdir Allah sebagai bagian dari kasih sayang. Terus ada lagi seperti jangan merasa cemas atas tertundanya pemberian Tuhan kepadamu, karena Dia tahu kapan waktu terbaik untukmu. Memberikan ketenangan dan mengajak kita untuk bertawakal sepenuhnya, mengingat Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi setiap kata-katanya itu mengandung ajakan untuk introspeksi diri. Dan sekarang ada kata-kata yang lebih relevan dan lebih umum ya di kalangan zaman sekarang. Ada yang ngomong akan indah pada waktunya. Terus pesan kehidupan yang relevan untuk zaman sekarang. Jadi kitabnya itu, karyanya itu sangat relevan sekali ya di berbagai zaman. Hikmah-hikmah dari beliau menjadi begitu relevan di tengah kehidupan modern yang saat ini kita jalani. Seperti manusia sering kali merasa gelisah, khawatir, dan berusaha mengendalikan segala sesuatu dalam hidupnya. Nah, ini Ibnu Athaillah mengajarkan bahwa manusia sebenarnya tidak pernah memiliki kendali penuh atas kehidupannya. Banyak hal yang berada di luar jangkauan kita. Disinilah keikhlasan dan tawakal kepada Allah berperan penting. Hidup akan menjadi jauh lebih tenang jika kita menyadari bahwa apapun yang terjadi pada kita adalah ketetapannya yang terbaik. Satu contoh misalnya dalam hal usaha. Ketika kita sudah bekerja keras namun belum berhasil, Ibnu Athaillah mengingatkan bahwa usaha adalah bagian dari ikhtiar, tetapi hasilnya tetap dalam kehendak Allah. Pesan ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk
selalu bersyukur atas apa yang kita miliki dan bersabar atas apa yang belum kita capai. Yang jadi masalah kalau sudah upaya tetapi jalan titik keluarnya tidak ada, terus pripun? Kalau ngomong kan enak ya, ngomong kayak seperti ini kan enak, ngelakoni belum tentu bisa, tapi paling tidak kita bisa ngomong dulu. Maksudnya paham dengan teorinya. Contoh, ya Allah, anak saya besok bayar sekolah, sudah berusaha, tapi kenyataannya pada hari hanya memang benar-benar nggak bisa bayar sekolah. Terus gimana mensikapinya? Apakah segampang itu? Ya kalau dibaca mungkin segampang itu, tapi pahami dulu, nanti kita banyak tahu rasanya. Oke, itu tadi bagaimana tentang seorang tokoh ahli hikmah ya, yang begitu banyak menginspirasi dari tokoh-tokoh zaman sekarang. Saya juga sering ya membaca beberapa karyanya beliau. Mungkin teman-teman juga penting bagi kita untuk mencoba membaca dulu. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Ini masih sepintas-sepintas dulu ya di awal. Sekali lagi teman-teman Al-Fatihah RTS, karena apapun yang kita bicarakan di sini konteksnya tidak lepas dari upaya bagaimana kita membangun generasi perindu Rasulullah di era zaman sekarang melalui metode beristiqomah sholawat di dalam hati. Kita kumpulkan, kita setorkan ya, kita evaluasi dan kita tingkatkan lagi sholawat kita. Jangan lupa silahkan di link yang sudah kita sediakan. Terima kasih.